Nah, nama saya Ferdian Prasetya absen 13. Di sini saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan AutoCAD. Nah, pembahasan pertama itu mengenai pengenalan kelebihan AutoCAD. Yang pertama, akurasi. AutoCAD memiliki akurasi yang sangat besar dibanding dengan menggambar manual karena software ini memiliki presisi itu mencapai 13 digit, sehingga hasilnya pun akan lebih bagus dan lebih detail dibanding dengan menggambar secara manual. Yang kedua yaitu kebersihan dan kerapian. Di AutoCAD tidak akan menjumpai bekas pengeditan sekecil apapun, sehingga hasilnya akan lebih bersih, rapi, dan memuaskan dibanding ketika menggambar secara manual. Dan yang ketiga yaitu ruang kerja tak terbatas. AutoCAD memiliki ruang yang tidak ada batasnya, karena di sini kita dapat memasukkan koordinat itu maksimum 10/99. Nah, cukup besar kan? Tapi dipengaruhi dengan kapasitas dari komputer atau laptop yang digunakan. Karena semakin besar kapasitas atau presisi komputer tersebut, maka AutoCAD yang ada di dalamnya pun akan semakin bagus, detail, dan canggih dibanding dengan komputer atau laptop yang memiliki presisi di bawah rata-rata. Yang keempat yaitu fleksibilitas skala. Dengan AutoCAD memungkinkan kita dapat mencetak gambar berkali-kali dengan skala yang berbeda tanpa harus menggambar ulang. Dengan ini kita akan lebih efisien waktu dibanding dengan menggambar secara manual. Yang terakhir yaitu dokumentasi. AutoCAD memberikan kemudahan untuk menduplikasi dan merevisi dokumen dengan mudah tanpa harus menggambar ulang, serta gambar yang tersimpan itu hasilnya tidak akan berubah-ubah atau permanen. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita membuka kembali data atau gambar di AutoCAD, maka gambar tersebut tidak akan berubah seperti sebelumnya. Dan materi yang berikutnya saya akan membahas mengenai kekurangan AutoCAD. Pertama, harga yang mahal. Aplikasi software AutoCAD cukup mahal untuk digunakan karena ketika menggunakan software ini kita akan ditanggungi biaya berlangganan per bulan sekitar kurang lebih 2 jutaan. Nah, bagi seorang pelajar itu cukup memberatkan ketika dengan harga yang semahal itu. Yang berikutnya yaitu kebutuhan hardware yang tinggi. Sebelum menggunakan atau mendownload AutoCAD, kita harus tahu apakah komputer kita itu memiliki kapasitas yang baik atau tidak, karena jika kita mengacu pada spesifikasi standar komputer untuk menjalankan AutoCAD, maka spesifikasi yang disarankan itu cukup tinggi, dan tentu untuk membeli komputer atau laptop dengan spesifikasi yang tinggi itu cukup mahal dibanding dengan komputer atau laptop yang memiliki spesifikasi yang di bawah standar. Selain itu, infrastruktur pendukungnya pun juga harus memadai, seperti penggunaan printer untuk mencetak gambar dengan ukuran yang besar. Berikutnya atau yang terakhir yaitu alur dari proses pekerjaan desain rumit. Software AutoCAD berbagi atas beberapa software lagi menurut bagian konstruksi mana yang akan dibuat, serta struktur file hasil penggambaran, definisi database, dan file database dari software tersebut rumit. Jadi ketika menggunakan AutoCAD kita harus belajar dengan waktu yang cukup lama untuk dapat mengoperasikan AutoCAD dengan baik dan benar.